Fadzikru sabila tabsirah. Maka karena dia ini sudah bisa melakukan kendali terhadap nafsunya, maka kemudian zikir akan menerangi nafsunya itu di jalan tabsirah, di jalan yang terlihat, yang nyata, yang bisa dipandang. Kama yuniru siraju gurfatan muzlimatan, seperti lampu yang menerangi kamar yang gelap. Jadi kamar yang gelap, misalnya ini kamarnya gelap, itu seperti nafsu kita yang awal. Nafsu kita itu seperti ruangan yang gelap, namanya juga gelap, nggak tahu barat, nggak tahu timur, nggak tahu utara, nggak tahu selatan, nggak tahu di depannya ada comberan, nggak tahu di depannya ada air, ketendang, keinjek segala macam. Kenapa? Karena gelap. Nah, ketika ruangan itu dinyalakan, barulah dia tahu, oh sana barat, oh sini ini, oh yang benar pintunya di sini, oh situ udah ada air, dia kemudian dari menendang air, oh di situ ada comberan, dia kemudian tidak kejeblos di comberan. Itu dia bisa melihat itu karena ada lampu. Nah, zikir itu akan berfungsi seperti lampunya. Zikir itu akan berfungsi seperti lampu yang nerangin manusia. Ketika orang udah zikir, baru dia tahu itu. Oh ternyata nyela manusia itu gak boleh ya. Oh ternyata sombong itu begini ya. Oh ternyata orang ria ini begini ya. Oh ternyata orang kalau melakukan begini ya. Kekontrol semua itu, terlihat semua itu. Kenapa? Karena ada zikirnya. Yang zikir itu menyerupai, berfungsi seperti lampu. Fatarqa minal ammarati ilal lawamah. Maka nafsu yang tadinya itu ammarah, dia naik menjadi nafsu lawamah. Apa efeknya terhadap nafsu lawamah ini? Fadandamu inda wuku'iz zambi. Maka nafsu mengalami penyesalan ketika terjadinya dosa. Orang kan ada berbuat dosa bangga, berbuat dosa tapi nggak nyangka, tidak merasa kalau itu dosa. Ninggalin sholat tapi nggak merasa kalau itu bisa dosa, nggak ngerasa. Berbuat maksiat tapi nggak merasa kalau itu adalah perbuatan maksiat. Jadi ngerasa aja enggak, apalagi nyesel. Kalau nyesel aja enggak, apalagi taubat. Kalau taubat aja enggak, ya bagaimana kemudian dia bisa menjadi orang mukmin? Taubat itu ada karena ada penyesalan. Penyesalan itu ada karena ada kesadaran kalau ini adalah keburukan. Nah, orang yang gak punya kesadaran pasti gak punya penyesalan. Kalau dia tidak punya penyesalan, pasti tidak punya taubat. Nah, semua diawali tadi, adanya zikir yang ada di dalam itu akan menjadi lampu bagi kita, sehingga ketika dia itu jatuh lagi ke dalam sebuah kemaksiatan, ada nyeselnya. Makanya sering dikatakan gitu, aduh saya kok udah ngaji begini masih aja melakukan maksiat kayak begini. Aduh, bagus satu mah. Lo kok bagus merasa itu salah, itu jadi bagus itu. Jadi masih lumayan gitu. Saya kok udah zikir mulu, saya kok udah ibadah, tapi kok masih aja kayak begini ya, masih ngelakuin maksiat kayak gini ya. Aduh, bagus. Kok bagus nyesel, ngerasa. Itu berarti nafsunya udah naik ke satu tingkat tuh. Dari nafsu ammarah menjadi nafsu lawamah. Ya. Wa tawaddu islaha haliha ma'a rabbiha. Maka kemudian nafsunya menginginkan bagusnya keadaan dia bersama Tuhannya. Maka ketika dia sudah menyesal, dia pengen, aduh saya pengennya bener, saya pengen tobat, saya pengen jadi orang kayak yang lain-lain, melakukan kebaikan, pengen dekat kepada Tuhan. Itu kan ada, itu kan setelah adanya penyesalan itu. Wala tardo antakuna fi ghaflatin anhu, dan dia udah gak rela lagi untuk jatuh kepada tempat yang sama tadi. Dia tidak mau lagi, tidak ridho lagi untuk berada di dalam kelupaan.
yang membuat dia itu menjadi berbuat maksiat. Udah ya, kagak mau lagi saya melakukan kayak gini, nggak mau lagi saya ulang-ulangin lagi kayak begini. Itu namanya orang yang taubat. Wala asyatin lahu, juga nggak mau dia untuk melakukan kemaksiatan. Fatatubu, maka itulah dia menjadi orang yang taubat. Wataubu, dan itulah orang yang menjadi kembali, nafsunya sudah kembali ila rusdiha, kepada petunjuknya nafsu. Dimulai tadi itu dari situ tuh. Jadi dimulai dari adanya zikir, lalu kemudian dia terang, karena dia sudah ada terang, ada zikirnya, dia kemudian merasa nyadar. Ketika dia sudah sadar, dia menyesal. Ketika dia menyesal, dia sudah taubat. Ketika dia sudah taubat, jadilah dia kayaumin waladatu. Orang kalau sudah taubat, udah diampuni sama Allah, udah taubat, udah balik lagi, dia udah nol lagi gitu. Udah kayak buku ini, catatannya banyak banget ini, catatan buruknya banyak banget. Lalu kemudian dia taubat, lalu ditutup, udah habis semua ini. Itu namanya orang yang berhasil taubat, itu orang yang diterima taubatnya. Dia 20 tahun berbuat maksiat, lalu kemudian dia taubat, diterima taubatnya sama Allah, maka hilang udah ini 20 tahun keburukan dia itu udah hilang. Coba bagaimana enaknya coba? Kemarin saya bilang makanya enak banget orang itu seumur hidupnya dari muda maksiat terus, giliran udah tua udah nggak bisa melakukan maksiat apa-apa, lalu kemudian dia taubat. Setelah taubat diterima lagi taubatnya sama Allah. Berarti itu orang dunianya enak, nanti akhiratnya juga enak. Kalau manusia, kalau Allah ini kayak manusia, ditolak itu. Jangan ya Allah, jangan, tuh enak banget sih, udah tua aja baru taubat. Dari muda dia enak-enakan loh, semua dunia udah bisa didapetin semua sama dia. Giliran tua aja dia taubat, diterima lagi sama Allah. Coba kita yang dari muda ini puasa bertahun-tahun, sholat bertahun-tahun, kagak melakukan maksiat apa segala macam, ditahan-tahan, sama nanti kayak dia itu gitu. Sama kayak dia itu. Kenapa? Dia itu yang 20 tahun, 30 tahun itu maksiat, hilang itu. Hilang. Itu kalau kita bercandanya di pondok begitu tuh. Kita di pondok itu tahun-tahunan, sampai 10 tahun kita di pondok itu. Itu anak-anak yang kagak mondok, ngelakuin kayak begini, gaul mencewek, enak-enak banget kita di pondok. Boro-boro ngeliat cewek aja susah. Sekolah juga kagak bisa gabung. Ini dia boncengan sana tiap hari. Udah begitu taubat lagi dia. Taubat lagi. Jadi kalau orang itu jangan suruh tobat gitu. Jadi kalau orang kayak gitu tobat, jangan tobat, udah begini aja. Gitu ya. Kenapa? Karena enak banget taubat ya. Kayak begitu loh rahmatnya Allah. Kayak begitu rahmatnya Allah. Hadisnya banyak, 100 orang. Dia udah membunuh 100 orang. Lalu kemudian dia mau taubat, belum juga taubat, baru mau lagi jalan ke tempat orang, tempat gurunya yang mau taubat, ke tempat kiai yang mau taubat. Di tengah jalan mati, kan hadisnya kan sahih. Hadisnya kan juga kita kenal. Belum apa-apa sholat, belum mati dia. Masuk surga. Sholat belum, puasa belum, belum. Ngebunuh 100. Masuk surga dia. Kita gitu ya. Tapi Anda kemudian jangan langsung kalau gitu, gue ikut aja kayak dia. Gak ada yang jamin kita ini bisa hidup. Nah, siapa tahu kemudian Anda berbuat maksiat, modal juga ada hari itu juga kan. Zuhul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka mimma barakna wa sami'na wa fardhu ma inda hajatina. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair wa la taj'al wayya min ar-risyad wa min ahli al-jahl bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa
ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.